Malam itu, hujan turun gerimis, seperti tirai tipis yang dingin, membasahi setiap jengkal kota. Ardi, seorang akuntan muda, baru saja meninggalkan kantornya. Kelelahan bukan hanya tercetak di wajahnya, tetapi meresap hingga ke tulang. Deadline laporan akhir bulan telah menguras seluruh energinya. Dengan tubuh sedikit membungkuk karena beban pikiran, ia menaiki motor tua kesayangannya, Honda C70 tahun 80-an yang ia beri nama, si tua setia. Gerimis lembut membasahi tangannya yang memegang rat stang kemudi. Ia sangat ingin segera sampai ke rumah, menyeruput kopi panas buatan istrinya, Rina, dan melupakan angka-angka yang seakan terus berputar di kepalanya. Setelah beberapa kilometer di perjalanan, motornya melewati sebuah area yang dikenal sebagai Jalan Pustaka Lama, sebuah jalanan yang diapit oleh perumahan penduduk dan pertokoan. Sampai, ketika ia sedang fokus melihat jalan di depannya, Ardi mulai merasakan keanehan. Lampu-lampu jalan pustaka, yang terpasang di sepanjang jalan terlihat berkedip, memancarkan cahaya merah yang terlihat aneh. Udara menjadi tebal, dingin, membawa aroma khas tanah basah, bercampur dengan bau karat, dan anyir samar yang menusuk. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Jalanan itu, yang sore tadi masih dilintasi truk-truk pengangkut barang, kini sunyi mutlak. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar, seolah seluruh kebisingan kota telah ditelan oleh kesunyian. Aneh, jam segini biasanya masih ramai, apa karena hujan, gumam Ardi. Tiba-tiba, motornya terasa berat. Seakan ia sedang melaju di jalanan menanjak, Ardi sempat berpikir bensinnya akan habis, tetapi jarum indikator masih menunjukkan bahwa bensinnya masih penuh. Ardi mencoba melirik ke spion, terlihat pantulan jalanan kosong di belakangnya, terlihat gelap, dipenuhi kesunyian. Namun, semakin ia melaju, semakin nyata bahwa jalan yang dirinya lalui bukan hanya sepi, tetapi telah berubah total secara topografi. Jalan aspal mulus berganti menjadi jalanan beton tua yang retak-retak. Di kedua sisinya, pertokoan berganti dengan pohon raksasa yang akarnya menjulur ke jalan. Bangunan-bangunan di sekitarnya tampak aneh, dan tak biasa, seperti rumah kolonial terbengkalai, dengan jendela-jendela gelapnya yang tampak kosong. Jantung Ardi mulai berdegup, memompa darah dengan liar. Ia menarik gas lebih dalam, mencoba melaju lebih cepat. Tepat saat motornya melewati celah di antara dua pohon beringin, sebuah tangan pucat, dingin, dan kaku, tiba-tiba menepuk, dan meremas bahu kirinya. Tangan itu bukan hanya pucat, dan membiru, di bawah cahaya lampu berkedip. Ardi melihat dengan ngeri, urat-urat di punggung tangan tampak menonjol, dan menghitam, dengan kuku-kuku panjang, meninggalkan rasa sakit, yang membekas di bahu jaketnya. Sebelum ia sempat bereaksi, dari arah belakang, sebuah suara berbisik di telinganya, terdengar bergetar, dan berongga, seperti suara yang keluar dari dalam sumur tua. "Bang, tolong, jangan belok di persimpangan itu. Saya harus pulang ke arah sana." Ardi membeku, rasa dingin dari sosok yang menekan bahunya, seolah menjalar ke seluruh sarafnya. Perlahan, dengan tubuh yang masih gemetar, ia memberanikan diri melirik spion samping. Di sana, di jok belakang motor tuanya, duduk seorang wanita. Ia mengenakan pakaian putih lusuh, dengan lingkaran hitam yang terlihat jelas mengelilingi bola matanya, bibirnya tampak membiru bak mayat, dengan rambut hitam panjang terurai. Sambil menutup mata, Ardi berteriak sekencang mungkin, tepat saat jeritannya memuncak, sosok itu tiba-tiba menghilang. Saat Ardi kembali membuka mata, jalanan beringin, rumah-rumah kolonial, dan bau anyir, lenyap seketika. Ardi kembali berada di jalan pustaka lama yang biasa, dengan pertokoan yang terlihat familiar. Setelah itu dengan tubuh yang dipenuhi rasa takut, Ardi memacu motornya gila-gilaan, dan tidak sekalipun ia berani melirik spion.